BBRI target Rp10.000 tahun ini. Nah, ini analis mendalamnya. Kita akan ungkap ya mengenai dari saham BBRI ini yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas. Nah, ini itu adalah analisa kami yang notabene bahwa tahun ini tuh bisa mencapai 10.000 ya mengenai dari saham BBRI ini. Lalu apa Pak Firman yang analisnya Pak Firman ini bahwa saham BBRI ini bisa sampai 10.000? Emang betul? Ya, kita akan bedah ya mengenai hal ini semua untuk kalian ya yang kepengen tahu bahwa saham BBRI ini bakalan ke 10.000. Dan satu sisi siapa bandarnya yang sudah persiapan mengenai dari saham BBRI ini, dan seperti apa mengenai dari saham BBRI ini ke depannya. Simak baik-baik ya video kali ini agar kalian tidak gagal paham. Jangan di skip video kali ini ya, seperti itu. Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah ya, nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, alasan mendasar utama kenapa kok saham BBRI dia bakalan ke 10.000. Nah, ini kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Ini masih hangat ya. Ini dari bisnis.com ya, bahwa prospek saham perbankan ya termasuk dari BBRI di tengah sinyal pemangkasan suku bunga. Kapan Pak Firman? Ya. Jadi The Fed itu akan menurunkan suku bunga pada bulan apa? Pada bulan September ya. Ini mau akhir Agustus. Bentar lagi The Fed itu akan turunkan suku bunga. Apa yang menyebabkan BBRI ini ketika suku bunga itu dipangkas? Ya otomatis bakalan terbang. Namun kita akan cek siapa yang sudah persiapan mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kalau kita lihat mengenai dari saham BBRI ini kemarin pada bulan Juni ya, koreksi cukup dalam ya sampai di harga 4.100 ya. Di situ mulai mantul ya. Nah, alumni kami itu ada yang borong mengenai dari saham BBRI ya sampai harga 4.000. Dan juga banyak yang bertanya, Pak Firman, ini saya nyangkut dari saham BBRI masuk ini di harga 6.400 senilai 1M. Kira-kira kapan ini untuk recovery-nya? Oh, ternyata saham BBRI itu tahun ini tuh bakalan ke situ. Tapi memang satu sisi memang saham BBRI itu memang harus ditenggelamkan. Tujuannya apa? Untuk investor asing itu masuk kembali ya, seperti itu. Nah, kita bisa dicek kok mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kalau kita cek pada tanggal 23 Agustus kemarin itu KZ YUZP ini berhasil mengakumulasi mengenai dari saham BBRI. Nah, kalau kita cek lagi selama bulan Agustus KZ CC RX YU ODBK AK ini mereka akumulasi besar-besaran. Ya, ketika investor retail panik gara-gara influencer ya yang nggak bertanggung jawab ya, yang mungkin mengaruhi psikologis kalian ya, yang notabene beliau itu mengatakan selamat bagi Anda yang investasi dari saham BBRI hari ini turun 30%. Ya, tapi berbeda dengan saya dan juga di alumni kami ya, yang notabene saham BBRI ini untuk kami jadikan sebagai investasi ya, seperti itu. Investasi itu bagaimana Pak? Kita ambil dividen, dan juga ketika saham ini tuh mayoritas retail pada panik selling, kita tampung ya, tampung banyak ya, seperti itu. Nah, yang sudah saya katakan bahwa saya disclaimer ya Bapak Ibu, kalian mau jual ya silakan, mau beli ya juga silakan. Jadi tergantung analisa Bapak Ibu. Tapi kami juga punya analisa. Nah, terus kalau kita cek ya pada bulan Juni ya, ketika saham BBRI itu jeblok, itu ada nggak Pak Firman yang memborong mengenai dari saham BBRI ini? Wah, cukup banyak ya. Ini peringkat pertama itu adalah YU dan juga AK. AK ini adalah sekuritas asing ya Bapak Ibu ya. Ini borong. Terus CC juga borong 15 juta lot. KJ juga borong 10,6 juta lot ya. Ini mereka rata-ratanya seperti ini untuk dari saham BBRI. Nah, terus apakah Pak Firman ini cuman analisa Pak Firman saja yang bahwa menyebabkan
bahwa saham BBRI itu bakalan ke 10.000. Oh enggak. Wah, ini analisa dari beberapa macam sekuritas ini. Philip Sekuritas itu target price-nya itu di 11.000. Terus BNP itu 12.000 dan paling tinggi ini Sheffield Western ya. Ini 14.500 dan Andala Arta 13.000. Loh. Nah, ini. Terus 7.000 ini yang terdekat ya, tapi kalau saya pribadi jadi 10.000 untuk tahun ini. Nah, kayak gitu. Nah, terus bagaimana untuk penampakan asing? Ya, asing ini langsung memberondong Bapak Ibu ya. Memberondong dalam artian bagaimana? Mereka memburu mengenai dari saham BBR ini sejak tanggal 8 Agustus sampai kemarin ya, 23 Agustus. Nah, kalau kita cek secara nilai transaksinya itu berapa nilainya Pak Firman? Wah, ini ya pada hari kemarin itu asing borong dari saham BRI senilai 1,1 triliun. Terus kemarin 2,4 triliun ya, pas waktu ada demo. Wah, ini dimanfaatkan ya. Terus tanggal 8 juga masuk ini. Nah, kita akan trace lagi. Ini juga ada transaksi pada Juli ya, 2T ini masuk ya. 2T. Nah, terus di bulan Mei ya, ini masuk ya, 2,8T. Wah, ngeri yo. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nih, jadi bukan saya saja. Nah, terus apalagi kalau kita investasi dari saham BBRI aman nggak Pak Firman? Ya aman pasti. Loh, kenapa? Dia itu masuk di indeks LQ45. Satu. Kenapa kok indeks LQ45? Karena likuiditas mengenai dari saham BBRI ini cukup tinggi. Nilai valuasinya itu mencapai untuk transaksi harian 1,1T ya, 1,1T. Nah, kalau kalian itu biasanya pagi-pagi saham BBRI cuman naik 100 miliar, baru 100 miliar itu masih sepi. Jadi masih ada potensi untuk kenaikan lagi ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu racikan asing bagaimana orang-orang itu ketika panik selling mereka tampung. Nah, kira-kira paling banyak itu broker siapa Pak Firman yang memborong mengenai dari saham BBRI ini. Nah, kita juga ada database-nya. Ternyata CC itu memborong sekitar 2,4T ya, jumlah lotnya sekitar 5 juta lot, kaset 2,1T dan ini BK ini keluar dan ternyata masuk. Loh, kenapa kok di bulan Juni? Jadi bulan Juni itu pas waktu saham BBRI itu diturunkan, tapi untuk recovery-nya itu tinggi ya. Dan di sini wah banyak sekali. Nah, kalau kita trace lagi ya Bapak Ibu semua ya. Oh ya. Ya. Ketika saham BBRI turun yang dapat ini cuman berapa? 13 juta lot aja. Nah, ketika saham ini tuh mulai masuk ya di 4.700 dan juga di 4.900 ini langsung dihajar ya. Alhasil apakah saham BBRI ini ketika naik itu sangat mudah? Sangat mudah. Karena apa? Karena di sini yang paling tertinggi di harga 6.000 ini cuma sedikit ya. Seperti itu. Nah, ini masih berupaya untuk mendorong mengenai dari saham BBRI ya, kayak gitu. Terus apalagi Pak Firman? Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir cut loss kayak gitu, nggak usah. Kalau investasi ketika turun masuk aja. Lah, apa yang menjadi jaminan kenapa kok saham BBRI ini itu ketika turun kita serok? Nah, ini kita juga dapatkan informasinya bahwa saham BBRI itu dalam setahun bagi dividen 2 kali ya. Bagi dividen berapa? 2 kali. Apa iya Pak Firman? Jangan-jangan Pak Firman ini pom-pom ya kayak gitu. Enggak pom-pom ya. Ini loh, tak lihatkan ya. BBRI itu bagi dividen setiap bulan Januari dan juga Maret ya. Ini jadi kalau Bapak Ibu itu sahamnya floating loss ya, floating loss itu kalau kalian belum dijual ya, kalian belum rugi ya, tambah saja porsinya, nggak usah khawatir ya. Dengan hasil untuk jangka panjang mengenai dari saham BBRI ini ya bakalan ke 10.000 ya, nanti ketika sudah capai 10.000 biasanya stock split ya, kayak gitu. Nanti ya biar itu nanti digoreng lagi naik ke atas seperti itu ya. Kalau goreng itu mudah mengenai dari saham BBRI loh. Kok Pak Firman
kok goreng BBRI mudah? Ya, karena yang goreng mengenai dari saham BBRI ini biasanya fund manager. Ya, jadi ya, asing biasanya langsung digarap naik ke atas. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau yang nyangkut di situ ya nanti ya, tahun ini itu ya bakalan ke situ. Katalis positifnya ini ya bunga. Nih ya, kayak gitu. Jadi ya bisa dimanfaatkan ketika Indonesia saat ini masih terjadinya sebuah konflik ya, konflik politik ya, seperti itu bisa dimanfaatkan ya, seperti itu. Kapan lagi ada konflik? Ya karena konflik itu ya enggak setiap hari ada ya, itu hanya momentum saja, jadi nggak usah khawatir. Nah, terus yang menjadi alasan utama kenapa kok saham BBR ini tak suruh untuk hold. Nah, karakter mengenai dari saham BBR itu seperti ini Bapak Ibu, dia itu ya uptrend terus ya, naik terus. Nah, kalau kalian Pak Firman, mana saham yang multi bagger? Ya ini ya, sudah jelas dan pasti, jelas dan pasti. Loh, apa dasarnya ya kayak gini? Kalau Bapak Ibu itu nyimpen ya, nih ya, selama 10 tahun dulu saham BBR ini di harga 1.430, sekarang ke 5.000. Berapa kenaikannya? 5 kali lipat kan? Kalau misalkan kalian pas waktu itu beli 100 juta, ya sudah naik. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian itu investasi. Maksudnya di sini saja. Jadi apakah kita nabung saja Pak Usman untuk persiapan dari tua? Iya kayak gitu. Bahkan saya pribadi ketika saya scalping dan swing saya masukkan di saham BBRI. Loh ngapain takut? Nah kenapa kok bisa demikian Pak Firman menjamin? Karena saham BBRI ini kalau kita lihat dari laporan keuangannya kayak gini, naik terus. Ya, yang tadinya itu kuartal 2 12,4 triliun kini naik menjadi 29,7 triliun. Ya. BBV-nya juga murah. PE rasionya juga masih ada peluang untuk digoreng karena cuma 11,6 ya. Nah, ini juga bisa terjadi 19,5 kali 5 ya, seperti itu. Jadi ini masih bisa untuk digoreng ya mengenai dari saham BBR ini. Ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara bid overnya, bagaimana Pak Firman mengenai dari bid over dari saham BBR ini? Nah, di sini kita akan lihatkan. Ya. Nah, kayak seperti ini. Ya. Jadi untuk di saham BBR ini besok itu dia akan diuji dulu di 5.200. Dia rame enggak? Ya. Nah, ketika ini itu rame dinaikkan, maka dia akan dinaikkan ke 5.250. Ya. Nanti turunkan lagi, mereka tampung lagi di sini. Ya, dan juga di 5.000 mereka tampung. Ya, kayak gitu. Jadi sangat ya liquid ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai dari saham BBRI. Nah, kalau analisa saya ke 10.000, ternyata dari beberapa sekuritas itu ya lebih ya 14.500. Ya, ini ya paling tinggi potensinya ya mencapai secara rata itu di 6.268 untuk jangka pendeknya. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah ungkap mengenai dari saham BBR ini ya, mengenai dari fundamentalnya, terus market makernya siapa yang sudah persiapan mengenai dari saham BBRI, dan apakah saham BBRI itu liquid? Ya tadi yang saya katakan ya, dia masuk masuk di IDX 20 dividen ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu yang pegang dari saham BBRI ini. Kalau misalkan itu ya bisa di average, atau kalau kalian itu mungkin psikologisnya itu terganggu, ya kalian bisa bikin RDN baru ya nanti masuk di situ. Jadi nantinya Bapak Ibu itu punya di beberapa level harga. Sama kayak saya. Ada yang punya di harga sini 2.000, terus ada yang harga sini 3.000 juga ada, terus 4.000 juga ada. Jadi semua harga saya punya. Ya, ingat saya nggak pom-pom ya. Silahkan Bapak Ibu bisa dipertimbangkan. Ya, kayak gitu. Pak ini mahal harganya, satu lotnya sekitar 500.000. Enggak apa-apa, ini liquid ya, seperti itu. Karena untuk target saya itu ya di 10.000 ya. Ini tinggal panen aja nanti ya. Dan ini bisa untuk jangka panjang kalian ya, kayak gitu. Nah,
Bagaimana strateginya Pak Firman? Saya pengen masuk. Apakah boleh nunggu atau gimana? Apakah cicil saja? Boleh kalian bisa dicicil ya di harga 5.120 kalau dikasih. Enggak ya di harga 5.031 dan juga di harga 4.979 kalau dikasih ya. Kalau enggak ya di HK boleh disimpan saja di harga 5.112 boleh. Jadi dia boleh masuk ya seperti itu. Kalau kalian itu untuk investasi, jadi sifatnya itu adalah untuk nabung. Satu sisi kenapa kok untuk nabung, karena untuk saham beber ini belum ketutup di harga 6.450. Potensinya itu berapa persen nih Pak Firman kalau kita itu masuk di harga 5.000 kayak gini tuh. Nah di sini untuk potensi mengenai dari saham beber ini ya, nah potensinya berapa? Kita masuk di sini. Kalau nanti jual di harga 6.000 ya. Di sini untuk kenaikannya itu mencapai 24%. Nah, kalau 10.000 bagaimana Pak Firman? Ya, 10.000 ya. Ceblok ya. Nah, di sini ya. Silahkan bisa dihitung sendiri kalau 10.000 ya, sudah terjamin dividennya, capital gainnya juga terjamin ya. Ini sudah recovery MA 5 dan juga MA 20 nya itu dia masih naik ke atas terus ya sampai bulan Desember September. Di situ hold saja Bapak Ibu, nanti setelah dia jebol maka dia ke ATH ya seperti itu. Nah kalau kita lihat secara indeksnya bahwa IHSG kita itu sudah ATH ya. ATH ini akan dijebol ya, nanti turun sedikit nanti digas lagi ya seperti itu. Nah IHSG ini itu dia mulai ada kenaikan ya pada bulan Agustus ya. Setelah ini turun langsung dinaikkan, digarap lagi naik ke atas, jadi cepet turunnya itu lama, naiknya itu cepet ya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja mengenai dari saham beber ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, silakan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti kita akan dampingi Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya kita itu bisa menemukan saham yang multi bagger dan bagaimana saham yang untuk scalping ya, cuan konsisten dan juga swing. Bagaimana kita agak nyantai ya seperti itu, minimal dalam 1 bulan 3 digit lah, itu semua sudah kita ajarkan di kelas, dan semuanya itu kita kasih tool-toolnya, alat-alat yang kita pakai itu apa saja sebagai pondasi untuk investasi kalian. Silakan bisa masuk ya karena masih ada promo. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.